Oke, hari ini kita langsung aja ya. 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 Kemarin ada request khusus, kita mau bahas soal Yakobus pasal 2 ayat 2. 25. Coba baca, Pak Gembala. Lalui jalan yang lain. Iya. Nah, ayat ini menarik ya. Ya. Karena Rahab ini jadi salah satu contoh yang diangkat sama Yakobus sebagai seorang yang dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Baru ayat sebelumnya di 24, ayat 24 bilang gini, jadi kamu lihat, setelah dia jelaskan Abraham dulu, baru ayat 24-nya bilang, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Jadi untuk memperkuat contoh Abraham dibenarkan karena perbuatannya, ditambah satu lagi namanya Rahab. Nah, Rahab itu dibenarkan karena perbuatannya menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, ini jadi muncul pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, kok berbohong bisa dibenarkan? Iya kan? Karena ia menyembunyikan dua pengintai itu di rumahnya. Kalau kita baca di Yakobus, di kitab Yakobus itu, dia jelas sekali di situ. Yakobus 2 ayat 20, dari ayat 1 situ sampai ayat 21, tapi kita lompat-lompat aja. Di situ ayat 20, ayat 1 dulu lah ya. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Nah, ayat 2, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko. Nah, jadi ketahuan, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Nah, jadi ketahuan kan, pengintai itu ya. Terus ayat 3, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab dan mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu. Jadi udah ketahuan, intelijennya Raja Yeriko tahu di rumah Rahab itu. Pas sudah sana ditanya, yang telah masuk ke dalam rumahmu, ada yang lihat loh. Kan ini nggak mungkin data raja nggak akurat kan. Jadi dia bilang, ada yang lihat loh, dia masuk dalam rumahmu. Sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Ayo kasih keluar. Nah, ayat 4, coba perhatikan ayat 4. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Nah, jadi data yang benarnya di mana? Menurut ayat ini, dia sudah menyembunyikan orang itu kan? Nah, coba lihat jawabannya Rahab. Memang, betul ada orang itu datang sini. Orang-orang itu udah nyampe juga ke rumahku nih. Tapi, nah itu dia bilang langsung, tapi aku nggak tahu dari mana mereka. Terus yang kedua, itu dulu yang pertama. Nggak tahu dari mana mereka itu, kira-kira mereka, Rahab tahu nggak itu orang Israel? Tahu. Tahu. Karena nggak mungkin dia mau nyembunyiin kalau dia nggak tahu itu orang Israel. Kalau kita baca lagi pembicaraan mereka bertiga itu, dua pengintai Rahab, dia kan bilang, kami itu udah ketakutan. Kami lemas semua waktu kalian bilang mau datang. Waduh, ada bangsa yang disertai Allah dahsyat itu membelah laut, bla bla bla. Aduh, kami takut. Sampai kami mau angkat sendok atau ngangkat apa, katanya udah nggak mampu.
Jadi dia tahu ini memang orang Israel nggak. Tapi coba di sini Rahab langsung bohong ini. Iya. Aku nggak tahu dari mana mereka. Itu bohong pertama. Kedua, dan ayat 5. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Bohong kedua. Padahal di mana orangnya? Di dalam, di atas soto rumah. Tapi dia bilang apa? Sudah waktu di gerbang, udah keluar gerbang dia. Waktu malam. Terus, aku nggak tahu kemana orang-orang itu pergi. Ketiga, bohong lagi. Padahal masih di dalam. Terus berikutnya, segeralah kejar mereka itu. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Nah, udah bohong, disuruh pergi lagi tentaranya. Kamu pasti menyusul mereka. Jadi, ini kebohongan yang terstruktur, masif, dan ini benar-benar Rahab ini, aduh. Baru ayat 6 kan? Itu double-double. Bohongnya udah double-double ini. Nah, Iya. ayat 6 bilang, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Padahal dia pelakunya. Dia yang nyembunyiin. Jadi bisa lihat kan? Ayat 3, 4, 5, ayat 4 dan 5 itu bertentangan dengan ayat 6. Dalam arti itu ada kebohongan di situ kan? Ya. Nah, terus ayat 7. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat penyeberangan ditutup gerbang sesudah pengejar itu keluar. Nah, jadi bagaimana mungkin Rahab yang berbohong ini yang dibilang perbuatan itu loh, contoh perbuatan, ya kan? Dibilang Iya. Rahab itu dibenarkan bukan hanya karena iman, tapi karena ada perbuatannya. Iya. Nah, dan perbuatan apa yang dijadikan contoh? Ketika ia melindungi para pengintai. Meninggal. Dengan cara apa? Berbohong. Oh. Iya kan, ini kita nggak usah tafsir dulu lah. Ini kan yang Ya, apa adanya Alkitab kan. Begitu kan kronologisnya ya. Iya. Ya. Nggak ada yang kita tambah, kita kurang di sini kan. Nggak ada ya. Jadi Yakobus nulis tentang sebuah perbuatan yang membenarkan, bukan hanya karena iman. Tapi kok mulai muncul keanehan, ini yang kalau kalian coba baca di catatan-catatan buku sejarah, Martin Luther itu kebingungan dengan kitab Yakobus gara-gara nggak bisa mengerti kenapa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iya. Martin Luther stres ini dengan ayat ini. Sampai dia bilang harusnya ini nggak masuk kanon. Ini harusnya nggak masuk dalam daftar Alkitab. Kok bisa dimasukkan ini? Padahal kan sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola fide. Hanya dengan iman aja. Kok ini ada perbuatan lagi? Nah, itu yang buat dia struggle. Oh, jadi kalau kita bisa jelaskan ini, ya agak-agak sedikit di atas Martin Luther lah kita malam ini ya. Haleluya. Maksudnya timbangannya bro, timbangannya agak di atas. Iya, timbangannya. Kok jadi main fisik ya? Nah, gitu. Coba, ada yang mau kasih tanggapan nggak? Jadi, kenapa kira-kira, dan nanti masuk ke arti iman tanpa perbuatan adalah mati, dibenarkan bukan hanya karena iman, tapi juga karena perbuatannya. Jadi dari sini kita bisa clear gitu loh, jelas sekali tentang iman Kristen itu, tentang kasih karunia, tentang iman. Efesus 2 ayat 8, kamu diselamatkan hanya karena kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang
menyombongkan diri, gitu-gitu kan? Ya. Nah, jadi betul-betul grace, kasih karunia. Nah, tapi dengan baca ayat ini kayaknya sekilas kok kayaknya bertentangan. Tetap harus ada perbuatannya. Nah, ada yang mau kasih tanggapan dulu? Atau mau nambah pertanyaan? Dari ayat ini dulu ya. Saya agak ambil sedikit. Saya tambahkan sedikit ya, Pastor ya, soal apakah memang berbohong itu dalam kasus-kasus seperti Rahab ini apakah dibenarkan oleh Tuhan, gitu kan? Di satu sisi kita dibenarkan karena iman. Jadi segala perbuatan kita itu tidak membuat kita benar di hadapan Tuhan, tetapi karena iman kita, jadi kita dibenarkan. Nah, pada kasus Rahab ini kan dia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Selain Rahab, saya melihat ada beberapa tokoh dalam Alkitab, contoh dari Musa ketika dia dibuang juga kan, ada kebohongan juga di situ. Kemudian masuk lagi sampai ke kelahiran Tuhan Yesus, orang Majus juga melakukan hal yang sama. Iya. Kita bahas kemarin. Ya, jadi apakah memang kalau untuk sesuatu hal yang bisa menggenapi rancangan Tuhan ya, untuk contoh seperti orang-orang Majus, kemudian Rahab ini yang dipakai untuk menggenapi pekerjaan Tuhan bagi bangsa Israel, kemudian bagi kita sebagai manusia, apakah memang itu dibenarkan atau kira-kira seperti apa sih, Pak? Sama yang perumpamaan bendara yang bohong. Iya. Cuma dia bilang tidak jujur ya, padahal sama itu ya. Bendara yang tidak jujur ya. Bendara yang bohong juga itu ya. Iya. Nah, ini memang jadi menarik ini. Nah, ini pertama gini dulu. Sebenarnya untuk mengerti ayat ini, kita nggak akan bisa paham kalau kita nggak tahu tentang arti dibenarkan oleh iman itu dulu. Supaya clear ke sana, kita harus ngerti ini dulu. Apa yang terjadi ketika kita dibenarkan oleh iman itu? Nah, itu dulu. Karena kita itu biasa langsung pengennya ke perbuatan, Bang. Kayak tadi. Jadi ada bohong putih ya. Boleh bohong demi kebaikan ya. Wah, ini ada bohong yang dimaklumi Tuhan ya. Ngerti kan? Kita tuh selalu pengen itu langsung gitu loh. Nah, saya mau kasih kita satu pandangan gini. Apa yang terjadi ketika kita dibenarkan? Itu dulu. Apa yang terjadi ketika kita lahir baru? Nah, itu yang paling penting. Karena arti kita diselamatkan, artinya kita dilahirkan kembali dari orang berdosa menjadi orang benar. Benar. Oke? Itu dulu. Jadi kalau kita mau bahas perbuatan Rahab, saya harap otak kita, hati sudah sama nih. Hati kita semua sama karena udah percaya Yesus semua nih kan. Edwin and partner juga kan, Win. sudah percaya Tuhan kan. Jadi aman. Semua kita yang di Zoom ini kan semua adalah orang-orang percaya kan, orang-orang yang sudah lahir baru. Nah, tapi tolong samakan pikiran kita, konsep kita bahwa gini, ini anak Tuhan yang melihat apa yang dilakukan Rahab. Gitu. Karena kalau kita nggak pakai pikiran anak Tuhan, lihat apa yang dilakukan Rahab, pasti munculnya gitu. Wah, enak dong, boleh bohong sekali-sekali. Wah, asik juga nih. Alkitab ternyata sangat mengerti hatiku, pengen bohong. Kan, ngerti gak? Itu pikiran dunia. Itu pikiran orang yang belum lahir baru. Bohong itu enak. Iya. Karena kan ada beberapa kasus ya yang kita jumpai, contohnya
biasa rata-rata begini, Pastor. Ya, kita bohong-bohong dikit lah, yang penting kan untuk hal baik. Gitu. Jadi mending lolos gitu. Jadi gini, itu yang pertama ya. Kita ini adalah anak Tuhan semuanya nih. Kita orang surga. Alkitab jelas bilang Efesus 5 ayat 8 begini. Kamu dahulu adalah gelap, tapi sekarang kamu adalah terang. Kita ini anak-anak terang. Bapak kita itu terang. Jadi kalau kamu orang terang, di dalam hidupmu tidak ada kebohongan. Karena kebohongan itu adalah kegelapan. Dan jelas sekali Bapak yang sebelah itu, di Hades itu, disebut Bapak pendusta. Bapak segala. Jadi kalau ada yang suka, bahasa Ambonnya bohong, bokis-bokis. Parlente. Kalau ada yang suka parlente, gaya hidupnya parlente, berarti bapaknya si parlente senior itu. Kalau di Papua bilang tipu-tipu. Panipu. Jadi dia itu bapak pendusta loh. Bapak pendusta, kebohongan. Jadi kita ini sudah bukan anaknya bapak pendusta itu. Kita ini anaknya bapak terang. Makanya kita disebut anak-anak terang. Pribadi kita disebut terang. Jadi bukan punya terang, tapi kita ini terang. Kamu adalah garam, bukan punya garam, kamu itu garam. Nah, itu beda ya. Jadi kita ini melihatnya harus seperti itu. Kita anak yang terang. Oke. Berikutnya, coba kita lihat konteks yang dilakukan Rahab. Nah, yang pertama, kenapa dia berbohong? Dalam hal apa ini dia berbohong? Dia berbohong karena apa? Melindungi, ya kan? Dia menolong. Itu ada kata kunci menolong di situ. Dia menolong, dengan cara menyembunyikan di dalam rumahnya. Jadi kata menolong dan dengan menyembunyikan inilah yang dibilang berbohong itu. Benar kan? Kenapa berbohong? Karena dia menolong dengan cara menyembunyikan. Nah, ada apa? Siapa yang ditolong? Kenapa harus disembunyikan? Nah, kalau kita lihat konteksnya, ya Yosua tadi, Yosua pasal 2 ayat 1, bahwa ternyata Yosua itu mengutus 2 pengintai untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi ini konteksnya itu bukan tentang Rahab suka-suka mau bohong, dalam artian dia itu anak pendusta tadi kan, anak gelap kan. Lihat kan, dia ini justru orang Filistin ya, dia itu orang asing, bukan orang Israel, tapi malah memposisikan dirinya sebagai orang Israel. Dia nggak mau orang Israel 2 pengintai itu dibunuh. Nah, siapa orang Israel? Umat pilihan Tuhan. Nah, disinilah masuk penafsiran saya. Ini masuk penafsiran saya. Jadi saya percaya Rahab itu di waktu ini dia sudah termasuk orang yang sudah dibenarkan, orang percaya. Karena dia percaya Allahnya Yahweh itu, Allahnya orang Israel, dia punya tindakan iman menolong bangsa seiman. Nah, beda bangsa secara suku, tapi dia tahu ini kamulah umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan. Nah, di situ hati dia sudah sama dengan hati orang-orang percaya pada Yahweh pada waktu itu. 2 pengintai itu. Nah, jadi konteks di sini memang bicara tentang melakukan pelayanan pengintaian untuk masuk dalam tanah perjanjian, misi kerajaan Allah. Kalau saya lihatnya begitu. Jadi di sini nggak ada hubungannya dengan, ingat yang tadi itu kebohongan pendusta, tahu kan? Kalau kebohongan pendusta itu untuk diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri, untuk atau digerakkan oleh ketakutan, kekhawatiran, hawa nafsu.
Kalau di sini enggak, ini Rahab ini memang melakukan tindakan itu, berbohong menyembunyikan orang itu sebagai bukti dia adalah orang percaya. Kalau di konteks tadi di atas tuh iman tanpa perbuatan mati. Jadi karena dia orang beriman, dia orang percaya, makanya dia ada di pihak siapa? Di pihak Israel, umat pilihan Tuhan. Nah, langsung nyambung aja. Sedangkan si penerima surat Yakobus ini ada orang-orang Israel, orang Yahudi, yang dia bilang percaya Yesus, tapi dia masih ke bait Allah, masih sembelih domba, masih melakukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat untuk dibenarkan. Ya. Itu biangnya sebenarnya di situ. Iman tanpa perbuatan itu sebenarnya mau nyerang itu orang-orang Israel, orang Yahudi yang ke gereja bersama murid-murid yang lain, orang percaya yang lain, tapi nanti minggu sore atau minggu pagi sudah ke bait Allah dulu, bawa korban binatang itu. Jadi kan itu kayak menginjak-injak darah anak domba gitu loh. Kamu bilang sudah oleh satu korban saja itu udah selesai, tapi kamu tetap lagi pakai gaya lama, perjanjian lama itu. Jadi itu yang sebenarnya mau diserang sama Yakobus tentang iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukti keduanya, Abraham itu dibenarkan karena membunuh Ishak. Coba. Masa iya perbuatan yang dipakai untuk membenarkan Abraham adalah perbuatan yang mau membunuh anaknya sendiri? Ya. Janggal banget ya. Kalau kita kan ketagihan perbuatan baik kan, amal, rajin memberi, rajin doa. Tapi perbuatan yang dipakai Yakobus untuk jadi contoh dibenarkan karena perbuatan itu agak nggak lazim, benar kan? Ya. Masa ia membunuh anak? Kok nggak pakai yang lain gitu loh? Abraham keluar dari kampungnya atau apalah yang ada perbuatan agak bisa kita ikutin lah. Loh ini kok membunuh anak gitu loh? Mau mengorbankan anaknya. Nah, baru Rahab berbohong menyembunyikan orang. Nah, itu kan berarti memang bukan soal mengumpulkan perbuatan baik supaya kita dibenarkan atau mengumpulkan banyak perbuatan baik supaya mempertahankan keselamatan. Karena kita iman awal tuh DP katanya. Nanti langkah terakhir baru dapat kontan keselamatannya. Jadi apa dong? Tambah perbuatan-perbuatan. Wadah. Masa iman Kristen begitu ada DP dulu? Kalau nggak nanti bisa dicabut keselamatannya gara-gara nggak ada perbuatan, nggak ada buah katanya. Loh, nggak gitu. Nggak gitu iman Kristen. Ini Yakobus nggak pernah bilang ini untuk melunasi sisa pembayaran keselamatan. Efesus 2:8 itu hanya DP. Nggak gitu. Ya, jadi oke. Berarti coba kita tanggapin ya. Berarti di sini Rahab itu dia kalau pakai pikiran dunia, dia kesannya berbohong putih, ya kan gitu kan? Atau berbohong seperti versi kita yang dilarang itu, dilarang ada kata dusta, dilarang berbohong kan? Nah di sini seolah-olah Rahab melanggar, tapi Tuhan biarkan, begitu ya? Ya. Nah, padahal kan setelah kita lihat konteksnya enggak, justru itu tindakan iman, itu sah di dalam pertempuran. Ini arena pertempuran, ini arena perang, ini arena yaitu tadi misi kerajaan Allah yang mau masuk menguasai. Karena kalau enggak dibunuh dua orang itu. Kalau ketangkap mati itu dua orang. Jadi memang itu situasi perang. Oke? Dan itu tindakan Rahab membuktikan dia memang bagian dari perang orang Israel. Dia bagian gitu loh, umat pilihan Tuhan dia. Jadi dia harus siap. Nah, yang saya kasih contoh kalau di video YouTube saya itu kayak sepak bola. Kayak kemarin Kylian Mbappe kenapa nggak gol? Kurang mantap dia nipu, Kurang strategi, kurang bisa menipu. kurang bohong dia, kurang bisa bohong sama Yomer, kipernya Swiss. Ya.
Dia terlalu gampang dibaca gerakan kakinya. Mantap kali. Iya kan? Iya, iya. Ilustrasinya keren banget sih. Coba Mbappe pintar bohong dalam menendang. Nggak jadi pulang kampung Prancis lebih awal. Iya. Akhirnya memalukan negara. Wes. Satu negara loh. Karena dia juara Piala Dunia loh. Kalah sama Swiss tuh minta ampun. Sama fans Prancis, maaf ini bukan mau menyerang, cuman ini fakta ini. Tapi seandainya Mbappe latihan lebih keras lagi bagaimana teknik menipu, tipuan dalam tendangan penalti, pasti salah lompat itu kipernya Swiss. Nah, coba sekarang misalnya Kylian Mbappe itu nama lengkapnya adalah Pendeta Kylian Mbappe SPH MPH. Sudah melanggar nggak dia firman Tuhan? Udah berdosa nggak dia nipu? Karena nendang penalti kakinya katanya mau ke kanan, kok malah ke kiri? Kira-kira dia berdosa nggak? Kira-kira dia salah nggak itu? Hey, ini lagi sepak bola, men. Kita nggak lagi ngomongin tipu menipu yang kau pikir di otakmu yang kotor itu. Kira-kira gitu kan? Ngerti ya? Kalau persepsi kita sesama dunia sepak bola, fans sepak bola, supporter sepak bola, pemain sepak bola, nggak pernah kita curiga kalau ada bilang, belajar yuk teknik tipuan mendam. Kita nggak alergi kan, kamu ngajar aku bohong ya? Anak Tuhan nggak boleh bohong loh. Kan kita kaget kan, geli sama orang kayak gitu kan. Kamu kenapa sih? Ini sepak bola loh, aku nggak lagi bilang kamu nipu orang supaya kamu ambil uang. Nah, ngerti ya? Konteks Rahab tuh begitu. Dia tuh nggak ada hubungannya dengan si pendusta bolis penipu itu. Parlente yang dalam arti untuk nggak ada hubungannya. Ini tentang peperangan bangsa Filistin, Yeriko itu, dengan Israel. Dan dia butuh melakukan ini untuk menyelamatkan dua pengintai itu. Itu konteksnya. Nah, contoh lain, tadi dunia sepak bola. Kalau saya misalnya dalam dunia bisnis, atau yang dekat-dekat pemerintahan dulu lah, keluarga Joman kayaknya orang pemerintahan kan, politik, kita ngomong politik. PDIP akan ngomong tentang corona dengan versi mereka. PPKM lah, pembatasan berkala lah, pokoknya anti lockdown. Tapi coba lihat partai sebelah. Dia akan ngomongin apa? Udah lockdown aja atau apalah. Ngerti kan? Jadi kalau politik, kalau saya belajar dikit-dikit lah politik di MUKI. Di MUKI kita diajarin gini. Politisi itu dia hanya akan ngomong tentang gajah sesuai dari kacamata partainya. Jadi partai A selalu akan bilang gajah itu ada belalainya. Kayak belalai. Partai yang B akan ngomong, pantatnya besar, ekornya kecil. Partai yang lain akan semua ngomongin gajah, tapi ngejelasin ke masyarakat, beda semua. Nggak pernah ada yang ngasih berita gajah selengkap-lengkapnya, nggak ada. Nggak pernah ada. Nah, jadi itu bohong atau gimana? Enggak bohong, dia cuma ngomongin setengah kebenaran, seperempat kebenaran. Dia hanya ngomongin setengah gajah, seperempat gajah. Tapi benar nggak di konteks politik? Ya itulah politik. Memang dunia politik begitu. Jadi jangan kaget kalau ada orang berpolitik, kesannya dia mulai nggak terlalu jujur. Loh, itulah dunia politik. Kita nggak bisa, kalau kamu mau terjun ke politik, memang kalau bahasa orang politik itu cerdas. Itu main cantik. Nah, kalau main masalah gitu, itu main cantik. Namanya politik, memang harus kayak gitu. Harus bisa lihat kayak contoh waktu Jokowi maju, kan kesannya lawannya itu kayak ekstremis lah, agama yang dijual. Habis apalagi mau dijual lawan Jokowi kalau nggak pakai yang area-area itu kan? Tapi sah nggak di dunia politik? Sah saja, nggak usah baper. Nah, jadi ngerti ya, itu ada hal-hal area sepertinya kebohongan, padahal sebenarnya itu bukan tentang kebohongan, tapi itu tentang
memang dunia, kita harus lihat konteksnya. Dunia apa di situ? Ya, tapi tadi saya di awal sudah jelaskan bahwa kalau pendusta itu jelas sekali, iblis itu dia memang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, kan? Dan di situ tidak ada kebenaran. Nah, jadi itu yang membedakan bahwa kita sama sekali tidak, apa ya istilahnya, kita tidak mendukung kebohongan. Ya, kita nggak pernah bilang kita boleh berbohong baik, boleh berbohong, nggak pernah. Kita anti kebohongan. Iya. Oke, kita anti kebohongan, kita benci kebohongan, kita nggak suka kebohongan. Jadi kita itu nggak mendukung kebohongan. Nah, ya. Gitu. Tapi konteksnya kita, makanya saya bilang kita harus tahu siapa kita, gitu loh. Itu dulu. Kalau kamu anak Tuhan, pasti nanti Roh Kudus akan, sebelum kamu berbohong atau apa, pasti dia ngomong kok. Ya. Nah, nggak mungkin Roh Kudus bilang, udah bohong aja biar lolos. Itu Roh Kudus atau Roh Kuda. Enggak. Roh Kudus. Atau Roh Kudus. Enggak, percayalah. Tapi dia akan memberikan kamu hikmat yang dari atas. Nah, hikmat yang dari atas itu di Kolose atau di mana tuh? Murni, suci, tidak mementingkan diri sendiri. Beda. Hikmat itu beda. Ya, kalau bisnis, orang nanya, beli ininya, berapa harganya? 200. Emang harga modal berapa? Terus kita coplos. Nah, harga modal sih 100.000. Kan enggak. Wah, lagi dunia bisnis, lu ngapain ngomongin modal? Habis ditanya, masa bohong? Kalau ditanya mah nggak usah. Ini bisnis loh. Itu polos, Kak, polos. Kan, jadi bukan takut bohong, lu bego, lu polos. Masa bisnis setiap kali ditanya, emang modalmu berapa? Jadi kalau nanti ke pasar, pernah nggak ada penjual bilang gini, udahlah 80.000, kenapa? Kamu negonya ini 50, dia bilang kan, udahlah 80 lah, harga modal aja. Bohong itu, bohong. Itu bohong. Itu kalau dia berani bilang harga modal, bohong itu, jangan percaya. Ngerti kan? Tapi bohong. Ibu-ibu paling ngerti itu, Kak. Ibu-ibu paling tahu tuh kan? Iya, paling tahu. Apalagi tapi yang kayak gitu, dunia bisnis yang kayak gitu tuh apa ya, hal yang lazim. Makanya kita anak Tuhan, tolong jangan bego gitu loh. Belajar. Kita minta hikmat Roh Kudus. Jangan cepat-cepat dia bilang harga modal, kita langsung, oh iyalah, udah jujur lah orang ini harga modal. Mana ada. Itu malah bisa jadi tipuan itu. Coba buka Tokopedia, coba buka Google, coba buka toko online, cek harga. Gitu. Jadi kita tuh juga susah dimakan orang, tapi kita juga nggak mau bohong. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan konteks dunia apa kita lakukan. Gitu. Yang terakhir, saya kasih contoh itu soal orang bersih dan orang kotor. Orang bersih itu bebas mau kemana aja. Dia mau ke tempat kotor, dia mau ke tempat bersih, semua boleh. Nggak ada yang nggak boleh. Bener ya? Iya. Nggak, coba orang bersih mau ke tempat sampah, siapa mau larang? Paling kita senyum-senyum geli. Ih, ini orang ngapain sih? Nah, tapi coba kalau orang kotor, boleh nggak dia masuk ke rumah kita? Boleh nggak dia masuk ke tempat bersih, apalagi kamar kita? Ngomong pun dari jauh kita, sampai di depan jalan aja udah boleh dia. Masuk taman, halaman kita aja udah nggak boleh. Ya. Tapi orang kotor boleh nggak ke tempat kotor, tempat sampah? Boleh. Boleh sekali. Cocok. Cocok nih. Nah, demikianlah kita. Tahukah kita setelah disucikan, dikuduskan, tanpa cacat celah, ditempatkan suci kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Yesus Kristus Tuhan. Kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita sebersih Tuhan Yesus. Nah, kalau kamu orang bersih,
orang terang, kinclong, terus kamu bohong, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Maksudnya bisa orang terang berbohong, bisa. Tapi akibatnya dia akan alarmnya itu nggak bisa. Persis kayak kita pakai baju kemeja rapi bersih mau ke gereja, tiba-tiba kena noda sedikit, percikan lumpur sedikit, itu langsung air di mana? Aduh, ada tisu basah, tisu kering aja, tisu basah. Capek kita sibuk, padahal cuma mungkin 1 titik aja noda itu. Nah, demikianlah kebohongan. Kalau kebohongan itu adalah kebohongan yang berasal dari pendusta, bapak pembohong, pasti kita nggak damai. Nah, tapi kalau dari Roh Kudus, kita pasti tenang melakukannya, dan kita tahu itu bukan tentang berbohong. Karena kita tahu ini ada hikmat, ini seperti Rahab, diberi hikmat untuk melindungi 2 pengintai itu. Nah, jadi bisa dipertanggungjawabkan di hati kita bersama Roh Kudus, dan kalau kita ceritakan pun kita bisa jelasin apa yang terjadi. Seperti Rahab, Rahab santai nih kalau kita ketemu surga. Gimana sih sis? Lu kok gitu amat sih sis pakai cara berbohong supaya lu enggak, dia pas gini bro, gue jelasin bro. Enggak, dia bisa jelasin. Nah, demikianlah kita, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu nggak akan pernah kalau kita nggak confirm dari Roh Kudus, kita nggak akan lakukan. Gitu. Oke, mungkin itu dulu. Coba kasih tanggapannya. Sudah muat di hati atau masih agak? Saya mau kasih pertanyaan. Ya, silakan. Ayo Budila, ya silakan. Menyangkut bisnis. Seringkali kan di dalam pekerjaan kita sudah bekerja, hasilnya ada yang minta kayak harganya sekian, tapi mintalah dinaikkan harganya sekian dengan alasan bahwa kita tidak dikasih ongkos taksi, makanya ditambahkanlah di dalam itu. Harga sekian. Contohnya harganya 100.000, kemudian dimintalah tambah jadi 50.000, jadi 150.000. Apakah itu kita membantu hal dalam berbohong, begitu orang dalam berbohong? Iya. Nah, begini, Budila, pertama yang kita